بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب الوصية بالنساء. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض. يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء، يفركها بفتحها أي أبغضها، والله أعلم. هذا الحديث من أعظم ما يكون في باب حسن المعاملة للزوجة، وما ينبغي أن يكون عليه الزوج من حسن عشرة لها واحتمال لما يكون فيها من نقص. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المرأة لا تخلو من محاسن وأخطاء، لا تخلو من أشياء جميلة حسنة ومن أخطاء وأشياء ليست بالحسنة، وأن الواجب على زوجها وبعلها في مثل هذه الحال إذا بدرت منها بعض الأخطاء أو حصل منها بعض القصور ألا يجعل تركيزه واهتمامه ونظره إلى تلك الأخطاء التي حصلت ويتغافل عن محاسنها الجميلة وأعمالها الطيبة وتصرفاتها الحسنة، بل أن ينبغي عليه إذا أخطأت زوجه أن يتذكر محاسنها الكثيرة حتى لا يعظم في قلبه الخطأ الذي حصل منها، فيذكر نفسه بمحاسنها وأعمالها الطيبة ومواقفها النبيلة وأنها فعلت كذا وفعلت كذا إلى آخره. فإذا تذكر تلك المحاسن والمواقف الجميلة هان عليه هذا الخطأ الذي بدر منها أو التقصير الذي وقعت فيه. لكنه إن نسي في تلك الحال المحاسن والمواقف الجميلة لها وأخذ يجمع قلبه وتفكيره على هذا الخطأ، فإنه يعظم في نفسه ويكبر في قلبه ويترتب عليه تصرفات ليست بالجيدة ولا بالحميدة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، أي زوج زوجة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن وقع منها خطأ أو وجد فيها عيبا في جانب من جوانب تعاملاتها أو تصرفاتها، فسيجد فيها من المحاسن والأعمال الجميلة ما يهون ذلك الخطأ الذي ارتكبته ووقعت فيه. فهذا من أجمل حقيقة ما يكون في حسن المعاشرة والغض عن الخطأ تذكرا للمحامد والمحاسن المتنوعات. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, semuanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita pada bab al-wasiyatu bin nisa, wasiat berbuat baik kepada kaum wanita. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang lelaki yang beriman membenci seorang wanita yang beriman apabila dia membenci darinya sebuah akhlak
maka dia akan ridha darinya akhlak yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasanya makna yafraku atau yafrak adalah yubghid, yaitu membencinya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis yang agung ini berisi tentang bagaimana muamalah yang baik seorang suami terhadap istrinya, dan bagaimana seharusnya dia bersabar dari atau terhadap kekurangan dan kelemahan yang datang dari istrinya. Rasulullah SAW menjelaskan di sini bahwasanya seorang wanita ini tidak terlepas dari kelebihan dan juga tidak terlepas dari kekurangan. Dalam keadaan seperti ini, maka seorang suami ketika dia melihat kekurangan dan kelemahan atau kesalahan yang datang dari istrinya, maka hendaklah dia jangan konsentrasi memusatkan perhatiannya pada kesalahan tersebut. Akan tapi yang seharusnya dia lakukan adalah mengingat-ingat kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh sang istri. Sehingga apa? Sehingga kesalahan yang terjadi, kelemahan yang terjadi dari pihak istri ini tidak terlalu besar ya di dalam hatinya. Ya. Sehingga seharusnya dia mengingat-ingat terus. Ya, ketika melihat kesalahan, ya ketika melihat kelemahan tersebut, mengingat ya apa yang pernah dilakukan oleh sang istri berupa kebaikan, ya khidmah, ya apa yang telah dia lakukan kepada suaminya, ya perkara-perkara yang baik, ya kenangan-kenangan yang baik terhadap kepada suaminya. Sehingga apa? Sehingga kesalahan yang dilakukan oleh sang istri, ya ini terasa ringan, ya terasa ringan dirasakan oleh sang suami, ya. Oleh karena itu ini adalah sebuah petunjuk yang agung dari Rasulullah SAW ketika seorang suami melihat kesalahan dari sang istri. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki yang beriman membenci seorang mukminah, yaitu seorang wanita yang beriman. Karena apa? Apabila dia melihat dari istrinya sebuah akhlak, ya sebuah perangai yang tidak dia ridhoi, yang tidak dia senangi, maka niscaya dia akan melihat darinya, yaitu dari istrinya, perangai lain yang baik atau akhlak baik yang lain. Dan sekali lagi, ya ini adalah petunjuk yang mulia dari Rasulullah SAW, bagaimana ya, seorang suami bermuamalah terhadap istrinya yang berbuat salah atau melakukan pelanggaran, ya atau melakukan sesuatu yang tidak membuat dia ridha, yang tidak membuat dia senang, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengingat-ingat ya banyak perbuatan baik dan sikap-sikap yang baik, akhlak-akhlak yang baik yang dimiliki oleh sang istri, sehingga hal ini ya menjadikan dia melupakan kesalahan yang dimiliki oleh sang istri. Dan sebaliknya, apabila seseorang suami ya terlalu membesar-besarkan dan selalu mengingat-ingat kesalahan sang istri, kemudian dia berusaha dan dia melupakan kebaikan-kebaikan sang istri, maka akibatnya tidak baik.